Tes tes. Suara saya masuk nggak ya? Jelas Masuk. suaranya? Oke. Hari ini kita mau bahas tentang seri gambar diri. Temanya tentang apa tuh? Kegagalan membangun gambar diri. Kenapa sih penting banget kita belajar tentang gambar diri? Dan seberapa berpengaruhnya terhadap kehidupan kita? Nah, kita mesti tahu nih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu gagal membangun gambar dirinya. Deng 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 deng. Kan guys, intermezzo aja guys. Oke, silakan lanjutkan. Tiba-tiba keluar ya. Oke. Kenapa sih penting banget bahas tentang gambar diri? Dan seberapa berpengaruhnya gambar diri terhadap kehidupan kita? Kita perlu tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sebetulnya gagal membangun gambar diri yang benar menurut yang Allah kehendaki. Gambar diri itu adalah penilaian atau pemahaman mengenai siapa diri kita sesungguhnya. Siapa dan bagaimana manusia itu. Untuk apa manusia diciptakan. Itu gambar diri. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia gagal mengenali untuk apa sebetulnya dia diciptakan. Nah, ini yang disebut kegagalan membangun gambar diri. Seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan mencapai titik membangun gambar dirinya, itu tidak membuat manusia kehilangan kehendak bebas, sehingga manusia tidak dapat berbuat dosa. Tentu itu pemikiran yang picik dan naif. Tapi ketika manusia menemukan siapa dirinya di dalam Tuhan, dia sudah tidak mengingini kepuasan yang lain. Jangan mengira kalau di dalam Tuhan itu tidak ada kepuasan. Ada. Dan kepuasan model ini atau jenis ini jarang dirasakan orang. Apalagi orang yang duniawi nggak akan bisa memahami ini. Makanya kenapa ya bisa sampai mati-matian kita bela pekerjaan Tuhan. Nah ini kan pasti ada sesuatu kan. Nah mungkin kita dengan polosnya kita ngajak orang buat ikut komsel, terus buat dengar firman, tapi tujuannya buat ngumpulin orang aja. Tentu nggak kayak gitu. Dari sini kan sebenarnya teman-teman bisa menilai dari setiap pembahasan demi pembahasan, dari bagaimana cara kita memperlakukan teman-teman, itu kan kelihatan sebetulnya. Kalau orang nggak menemukan, orang tidak mengenal siapa dirinya menurut sumber yang benar, yaitu Tuhan. Kenapa menurut sumber yang benar yaitu Tuhan? Yes, kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita nggak tahu buat apa kita diciptakan. Mungkin kita berpikir ilmu psikologi, filsafat, antropologi, dan jenis bidang yang serumpun lainnya itu bisa kita berpikir itu bisa membantu kita untuk menemukan atau mengenal siapa diri kita. Bisa nggak jadi? Bisa, tapi sangat terbatas. Perhatikan kata bisa, tapi sangat terbatas. Pada akhirnya manusia yang menemukan siapa dirinya menurut sumber lain di luar Alkitab, pasti pusatnya diri sendiri. Egosentris. Coba aja, teman-teman ikutin pelatihan-pelatihan tentang gambar diri, tentang self-improvement, itu pasti nanti larinya ke diri sendiri. Kita menjadi tuan atas diri kita sendiri. Betapa celakanya orang yang tidak memahami kebenaran ini. Dia merasa bahwa sukses, berhasil, dan Tuhan sebagai pelicin atas segala pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia menyangka dia sudah menyenangkan Tuhan. Dia menyangka dia sudah berhasil karena dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dan ia cita-citakan. Itu kan yang dikejar orang. Goals-nya umur 20, punya bisnis, punya aset di sana-sini. Umur 25,
udah mencapai tahap financial freedom. Artinya kita punya passive income karena umur 20 tahun kita udah bangun bisnis atau aset. Bukan berarti itu salah. Percaya deh, segala sesuatu yang kita pegang sebelum kita kenal Tuhan, pasti nggak murni. Maksudnya nggak murni, tujuannya pasti untuk menyenangkan diri kita sendiri. Meskipun itu embel-embel kita berbagi ke orang, kita kasih ke gereja, dan bukan 1 juta, 2 juta, ratusan juta. Terus kita menyangka bahwa kita sudah menyenangkan Tuhan. Emang lu kira ketika lu nitip duit di gereja, terus kita udah bilang kita udah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan itu nggak butuh uang kita. Surga itu nggak miskin. Dia yang kasih kamu itu. Surga itu nggak miskin. Dia nggak butuh uang kamu. Dia butuh kita. Dia butuh kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, Putra Bapa yang tunggal, turun jadi manusia untuk ngasih tahu cara hidup yang benar tuh kayak begini. Dan itu sebuah pertaruhan yang sangat mahal. Tidak ada yang lebih mahal daripada itu. Seandainya Tuhan Yesus gagal, maka seluruh jagat raya ada di bawah cengkeraman kuasa pemerintahan, kuasa kegelapan. Coba bayangkan seandainya Tuhan Yesus kalah. Jangan berpikir, wah itu kan skenario Bapak, Tuhan Yesus nggak mungkin kalah. Hei, dia dikosongkan. Filipi 2. Dia menjadi sama dengan manusia. Ibrani 2 ayat 17. Kita mesti buka dulu deh. Supaya kita nggak bersikap apatis atau curiga. Kita buka ya. Ibrani 2 ayat 17. Oke, minta satu orang baca. Saya mau minta tolong Kim deh, Kim. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kurang jelas apa lagi ayat ini? Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Dalam segala hal ia disamakan dengan kita. Jadi apa maksudnya Yesus 100% Tuhan, 100% manusia? Gini, saya jelasin. 100% Tuhan artinya pribadi yang ada di dalam tubuh manusia sewaktu dia menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia, itu pribadi anak Allah. Tapi dia dikosongkan, artinya tidak punya sedikit pun, tidak memakai sedikit pun keilahiannya untuk membantu kemenangannya itu. Untuk membantu supaya Tuhan Yesus bisa taat kepada Bapa. Buktinya mana? Di Taman Getsemani dia berdoa sampai bercucuran darah. Di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Ini kan bukan skenario. Tuhan Yesus tuh benar-benar ngerasa ditinggal sama Bapa. Dan dari situ kita bisa melihat kemuliaan kemanusiaannya. Tuhan Yesus taat walaupun Bapa seakan-akan tidak ada. Seakan-akan Bapa tidak ada, tetapi Tuhan Yesus tetap percaya kepada Bapa. Sekiranya cawan ini boleh berlalu ya Bapa. Maksudnya cawan di situ penderitaan. Tapi akhirnya Tuhan Yesus bilang apa? Terjadilah padaku. Tapi jikalau itu yang Bapa kehendaki, terjadilah padaku. Nah, ngomong begini kan gak gampang. Tujuan jadi orang Kristen tuh bukan jadi orang baik. Kalau tujuan
jadi orang Kristen cuma jadi baik. Kita nggak perlu beragama. Kita nggak perlu memeluk Kristen. Karena orang ateis pun banyak yang baik. Saya pernah punya teman, orang ateis, asli benar-benar 100% ateis. Orang Korea, tapi bisa fasih bahasa Indonesia. Bayangin, dia ikat tali sepatu saya yang lepas. Dia ikat tali sepatu saya yang lepas. Ada nggak yang kayak begitu? Buset. Wah, mungkin dia homo. Saya kenal pacarnya adik kelas saya. Ini orang memang luar biasa baik. Tapi saya begitu kaget ketika dia mengatakan gue ini ateis. Saya manggilnya kok, karena waktu itu umur saya sekitar 21 ya, di umur 27. Kita beda 6 tahun. Dan dia ngikat tali sepatu saya. Kalau mau jadi orang baik, kita nggak perlu Yesus. Tapi kalau kita mau kenal siapa Bapa dan kita mau menyenangkan hati Bapa, hanya Tuhan Yesus jalan satu-satunya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak mau. Contoh paling jelas dan paling ngeri ya, seperti di Matius 7:21-23. Ini sering banget dikutip. Bukankah aku telah bernubuat demi namamu, melakukan banyak mukjizat, bernubuat mengusir roh jahat demi namamu, dan melakukan banyak mukjizat demi namamu. Buset, ini orang maruk banget ya, punya 3 karunia, udah gitu karunianya hebat semua lagi. Karunia bernubuat, mengusir roh jahat, dan melakukan banyak mukjizat demi namamu. Tapi Yesus terus terang bilang ketika dia menghadap pengadilan Kristus, aku tidak mengenal kamu. Hanyalah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Why? Kenapa? Kenapa nggak dikenal Tuhan Yesus? Karena orang itu nggak melakukan kehendak Bapa. Makanya kekristenan itu nggak bisa jadi agama sampingan. Lagi pula kekristenan bukan agama. Nggak bisa jadi sampingan. Kalau kita masih memperlakukan kekristenan sebagai sampingan, kita masih salah jalur. Kita belum on track. Kekristenan itu harus menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Satu-satunya. Kalau dari muda kita ngotot begini, boleh nggak sedikit pede? Boleh nggak sedikit pede? Kita bisa jadi sempurna. Meskipun di dalam keoptimisan itu ada kepesimisan juga. Bisa nggak ya gue sempurna? Tapi karena kita masih muda, kita optimis. Coba bayangkan kalau kita udah umur 40-50 tahun tuh sakit-sakitan. Terus baru belajar serius tentang Tuhan Yesus. Nggak bisa. Orang jatuh cinta aja butuh proses. Masa jatuh cinta ke Tuhan tiba-tiba ujuk-ujuk? Nggak bisa. Itu namanya nipu Tuhan. Tuhan nggak bisa ditipu, ingat teman-teman. Kita bisa nipu teman kita. Kita bahkan bisa nipu mama papa kita. Tapi kita nggak bisa nipu Tuhan. Mau sehebat apapun kita mau pakai topeng atau mau menyembunyikan keburukan kita semua telanjang di hadapan. Miris makanya. Kalau masih muda, optimis. Tapi jangan ngerasa menang juga. Maksudnya ngerasa menang gini. Ya, gue masih muda. Gue pasti bisa. Kita ngerasa begitu karena kita sekarang lagi keadaan on fire. Ingat, yang menentukan perjalanan hidup seseorang itu bukan hanya awal. Bukan hanya pertengahan ataupun akhir. Teman saya pernah bilang, yang penting endingnya, Bet. Ending palalu. Yang penting tuh awal, pertengahan, sama akhir. Kalau awalnya aja udah salah, gimana mau endingnya bener? Gak bisa. Gak bisa. Kita mungkin boleh gagal
di satu bidang atau banyak bidang dalam kehidupan kita. Tapi please, yang ini jangan gagal. Saya selalu doa ke Tuhan. Waduh, kalau mau diceritain mah banyak sekali kegagalan saya. Banyak. Tapi saya bilang ke Tuhan, Tuhan terserah, nggak apa-apa yang lain gagal. Tapi yang ini jangan gagal tuh. Terserah mau dicap aneh atau mau dicap apanya. Tapi yang ini jangan gagal Tuhan. Aku minta tolong Tuhan. Terserah Engkau mau membuat aku menderita seperti apa. Tapi yang ini jangan gagal Tuhan. Maksudnya ini jangan gagal apa? Jadi anak Tuhan. Satu-satunya kesempatan untuk jadi anak Tuhan di bumi ini. Nggak ada kesempatan lain. Nggak ada. Oke, kita kembali ke laptop. Ketika iblis memberontak melawan Allah, Allah itu tidak langsung seketika membinasakan. Allah tidak langsung menghukumnya. Kenapa? Kok iblis nggak langsung dihukum? Ternyata ada aturan main atau rule of the game. Ada hukum, ada aturan, ada tatanan untuk bisa menunjukkan bahwa iblis bersalah dan pantas atau patut dihukum. Nah, mungkin yang baru join pasti bingung nih. Atau jangankan yang baru join, yang udah lama join pasti sedikit bingung juga. Apa maksudnya? Ketika iblis memberontak melawan Allah, Allah kenapa nggak langsung menghukumnya? Maksudnya ada rule of the game atau adanya aturan main apa? Gini. Ini warna apa? Biru. Biru. Tahu dari mana nih biru? Tahu dari mana ini biru? Dikasih tahu guru TK. Guru TK-nya Lisa nih pasti nih. Aduh. Karena kan dari kecil kita udah diajarin ini biru, ini merah gitu kok. Nah, yang baik, guru TK yang baik. Nah, kita harus kasih tahu kenapa ini biru, karena ini pink. Kenapa ini pink? Karena ada warna merah. Kenapa ini merah? Karena juga ada warna coklat. Gitu. Jangan cuma kenalin satu warna, ini biru. Pas ditanya kenapa itu biru? Ya karena yang lain ada warna pink, ada warna merah, ada warna coklat. Gitu. Sama halnya kenapa Allah nggak langsung menghukum iblis? Kenapa iblis nggak langsung dihukum? Karena iblis belum bisa dinyatakan bersalah. Harus ada pembanding. Nanti mesti ada yang mikir, kenapa malaikat aja nggak cukup? Atau kenapa ketika Tuhan Yesus taat berhasil menang, kenapa nggak cukup? Semoga nyampe ya ke sana ya. Kalau nggak nyampe ya nanti kita buat satu pembahasan khusus yang lebih gamblang ya. Kita bahas tema corpus delicti. Ada aturan main, rule of the game, yang Allah sendiri tidak langgar. Bukan karena Allah nggak bisa langgar. Saya ingat film Mortal Kombat waktu itu nonton ya bareng teman-teman itu nonton bareng Lisa, bareng Wixi, bareng Riri, bareng Pedro. Kita nonton Mortal Kombat. Jadi bos jagoannya itu namanya Raiden. Musuhnya itu namanya Samsung. Samsung di sini bukan HP ya. Nama musuhnya Samsung. Samsung. Dia punya banyak anak buah. Nah, si Lord Raiden ini, dia sebenarnya bisa ngebantai si Samsung ini ke akar-akar ya. Maksudnya skakmat, langsung dibantai mati bisa. Tapi si Lord Raiden ini punya aturan main. Dan dia nggak curang. Coba lihat betapa bijaksana dan hebatnya. Film aja begitu menggambarkan sosok Raiden, bayangin. Ini Tuhan yang maha bijaksana. Punya aturan main, dia nggak sembarangan bertindak. Nggak sembarangan bertindak. Kan jadi di Mortal Kombat itu
cerita singkatnya gini. Jadi ada pertandingan. Jadi si Lord Trident ini punya petarung. Nah, si Samsung ini juga punya petarung. Nanti mereka akan diadu. Jadi kompetisi berantem ya. Nanti yang menang baru boleh menguasai begitu. Wah, ini pas saya nonton ini, wah ini teman-teman yang lain nangkep ya, enggak ya insight-nya. Saya sih cengar-cengir sendiri. Gila ya, Mortal Kombat sekeren ini. Apalagi ada salah satu aktor Indonesia yang main di situ kan. Joe Taslim. Waduh, keren sekali. Itu salah satu aktor idola saya tuh, Joe Taslim. Tapi si Samsung ini, kenapa namanya harus Samsung ya? Si Samsung ini dia melanggar aturan main. Dia nyerang markas si Lord Trident ini duluan. All team sama seluruh pasukannya. Ya nggak semua pasukannya juga sih, pasukan intinya. Jadi semua pasukan intinya dibawa, dihancurin. Padahal belum waktunya bertanding. Terus jagoan-jagoannya Lord Trident pada dibantai dulu. Wah, ini kan melanggar aturan main. Akhirnya si Lord Trident membuat satu tatanan gitu, aturan main. Ya, gara-gara si Samsung curang, akhirnya dikunci dia. Nggak bisa ngapa-ngapain markasnya si Lord Trident. Markasnya dikunci. Pertanyaannya, bisa nggak Lord Trident langsung bantai? Bisa. Tapi kenapa nggak dibantai? Ada aturan main, ada tatanan. Gila, keren sekali. Film Mortal Kombat sampai begitu ya. Ya nggak ini juga sih, bukan tiba-tiba datang begitu insight, enggak. Tapi kan harus ada banyak input firman Tuhan. Bagi orang rohani semuanya rohani. Lagi nonton bioskop aja ada insight rohaninya. Bagi orang rohani semuanya rohani. Tapi bagi orang yang gak rohani semuanya nggak rohani. Tadi sampai mana tadi? Oke. Yang pembanding ya. Pembanding. Perlu ada pembanding. Nah, rupanya pada waktu itu belum ada pembuktian bahwa tindakan iblis itu bersalah dan patut dihukum. Masalahnya tindakan kesalahan yang diperbuat si Lucifer atau iblis ini. Iblis, Lucifer, setan itu sinonim sama. Tapi kata Lucifer nggak ada di Alkitab. Memang nggak ada di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu cari di Alkitab Vulgata, Alkitab bahasa Latin, itu ada. Kata Lucifer berasal dari Alkitab bahasa Latin Vulgata. Di situ ada. Jadi kalau kita dibilang sembarangan gitu, nggak ada kata Lucifer di Alkitab. Ya terserah kue lah. Yang mau diajar, ya belajar. Yang mau debat doang. Tapi kalau debatnya benar-benar pengen cari tahu, oke, kita berdebat. Tapi kalau debatnya cuma mau nunjukin siapa yang lebih hebat terus pada akhirnya menang kalah, saya nggak akan ladeni. Sebab jika pada waktu itu sudah bisa terbukti iblis bersalah, pasti iblis sudah dihukum. Ingat, Tuhan punya tatanan. Tatanan itu bahasa gampangnya aturan main. Rule of the game. Allah tidak bertindak sembarangan. Mengapa Allah tidak bisa membinasakan Lucifer saat itu juga ketika ia memberontak? Jawabannya adalah sebab tindakan Lucifer belum bisa dikatakan salah. Karena tidak ada atau belum ada verifikasi atau alat pembuktian atau pembanding bahwa Lucifer itu bersalah. Gampangnya gini. Oke lah, anggap ini hitam lah ya. Ini hitam, ini merah. Ini hitam. Mana buktinya? Nggak ada warna lain, ya nggak bisa. Ini yang benar tuh begini. Merah. Lu jangan jadi hitam, tapi lu jadi merah. Nah, makanya untuk membuktikan bahwa hitam ini salah, harus ada pembanding. Yang benar itu merah. Gitu. Harus ada semacam corpus delicti. Corpus delicti itu adalah fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau suatu kejahatan telah dilakukan. Ulang ya, pelan-pelan ya. Harus ada semacam corpus delicti.
Corpus delicti itu artinya adalah fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Pembanding. Untuk menyatakan si Lucifer ini bersalah harus ada sosok yang memperagakan cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Ini loh yang benar loh, bukan kayak kamu yang mau menjadi seperti Tuhan. Ini loh yang aku kehendaki. Ini loh yang berkenan di hadapan. Lucifer nggak bisa langsung dikatakan bersalah. Kenapa? Karena nggak terdapat barang bukti. Apakah begitu? Kenapa Lucifer nggak bisa disalahkan? Kalau orang mencuri kan, kalau ada barang buktinya dia bisa ditangkap ya. Nah, coba pikir deh, apa kesalahan Lucifer? Apa kesalahan Lucifer? Ini saya nanya loh, saya nanya. Jadi jangan nungguin, saya nanya. Kesombongan, oke, nice. Ada lagi yang lain? Iri hati, oke. Orang yang sama lagi yang jawab, oke. Ingin menyayangi Tuhan, oke. Semuanya betul. Kesombongan, iri hati, ingin menyayangi yang maha tinggi. Berontak, oke lah, bonus. Coba bayangin, emang iri hati bisa? Lu iri hati, lu nggak boleh lu. Kan nggak bisa begitu. Lu sombong, lu salah lu. Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa. Kesalahan Lucifer itu ada di dalam batin. Maka harus dibuktikan dengan corpus delicti. Fakta yang membuktikan bahwa iblis bersalah. Jadi ada satu sosok yang memperagakan cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Siapa? Tadinya Adam dan Hawa yang harusnya jadi corpus delicti. Tapi Adam dan Hawa kan gagal. Maka Adam kedua turun. Siapa Adam kedua? Tuhan Yesus. Sama seperti kasus bagaimana bisa membuktikan bahwa suatu benda warnanya putih kalau tidak ada verifikasi warna lain. Gimana bisa buktiin ini merah kalau nggak ada warna lain? Sampai jatuh HP-nya kan. Gimana bisa buktiin ini merah kalau nggak ada warna lain? Nggak ada verifikasinya. Nggak bisa. Harus ada pembanding. Kalau kita bilang merah salah, maka kita harus kasih tahu yang benar gimana? Yang benar biru. Begitu. Ini pembanding. Ini corpus delicti. Ini yang jadi pembanding. Aduh, pusing. Apa sih maksudnya? Corpus delicti. Pembanding. Santai-santai. Ada ayatnya kok. Jangan pusing dulu ya. Nanti ada sesi tanya jawab. Kalau masih pusing ya minum obat pusing ya. Kita buka Roma 4 ayat 15. Silakan. Roma 4 ayat 15, nanti baru kita buka Roma 5 ayat 13. Ya, silakan dibaca. Roma 4 ayat 15 kan? Ya. Roma 4 ayat 15, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Iya. Dulu sebelum ada hukum Taurat, 10 perintah Allah ya, manusia itu nggak bisa dinyatakan bersalah. Kenapa? Oh, nggak ada hukum. Kalau di situ nggak ada tulisan dilarang kencing, boleh kencing di situ nggak? Boleh ya, boleh enggak. Tapi kalau nggak ada peringatan, biasanya orang suka kencing sembarangan. Sebenarnya bukan gimana menjelaskannya ya. Kalau nggak ada hukum, kalau nggak ada pembanding ukuran, kalau nggak ada ukuran, oke, kata ukuran yang menurut saya paling mendekati ya. Kalau nggak ada ukuran untuk menyatakan kesalahan orang, orang itu nggak akan dinyatakan bersalah. Nggak bisa dinyatakan bersalah. Sebelum ada Taurat, manusia berbuat dosa, tapi nggak bisa dinyatakan bersalah. Kenapa? Belum ada hukum Taurat. Belum ada hukum. Sama halnya, Lucifer belum bisa dinyatakan bersalah. Kenapa?
Tidak ada hukum atau pembandingnya. Belum ada pembandingnya. Siapa dong yang jadi pembandingnya? Corpus delicti. Orang-orang yang memperagakan cara hidup yang menyukakan hati Bapa. Jadi sebetulnya kekuatan kita itu ketaatan. Ketaatan atau taat atau kesalehan adalah kuasa yang dapat menghukum si iblis. Pelan-pelan. Ketaatan, kesalehan sama aja. Adalah kuasa yang dapat mengalahkan iblis. Kan kita diadu, kalau boleh jujur, kita ini ditandingin lawan iblis. Kita bertanding dengan iblis dalam hal apa? Secara kekuatan. Kalah jauh, bos. Iblis lebih tua dari kita. Iblis lebih pintar dari kita. Dia punya kekuatan supranatural. Kita nggak punya. Kita nggak ada. Makanya sering banget kita tuh menggambarkan diri kita seperti debu ya. Ya memang manusia dari debu dan tanah sih. Cuma suka lebay begitu. Manusia tuh rapuh, ringkih kayak begitu kan. Sering banget. Kalau teman-teman baca buku, pasti menggambarkan manusia tuh rapuh, ringkih. Terus gampang banget gampang banget gitu hancur. Ya di satu sudut pandang itu bisa dibenarkan. Tapi kalau selamanya memandang kita ini nggak bisa jadi seperti Tuhan Yesus karena kita menganggap kita ini rapuh, kita ini ringkih, kita ini lemah, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa jadi seperti Yesus. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bukan beta yang ngomong, Matius 5:48. Kita buka satu ayat lagi biar nggak bingung. Roma 5:13. Roma 5:13. Ya, silakan. Siapapun. Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Iya. Dosa itu tidak diperhitungkan karena nggak ada hukum Taurat. Tidak ada ukuran yang menyatakan dia bersalah. Makanya diturunin Taurat. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Hormati ibu bapamu. Itu yang menjadi ukuran untuk menyatakan kesalahan. Sama halnya Lucifer juga. Perlu adanya hukum. Suatu corpus delicti untuk menyatakan bahwa iblis bersalah dan pantas. Apa yang menjadi kekuatan kita? Tadi udah kita bahas. Ketaatan. Jadi jangan meremehkan ketaatan. Ketaatan itu bahasa gampangnya apa? Nurut. Nurut. Makanya buat betina-betina dominan nih saya suka bilang, aduh, kamu kalau nggak bertobat, fix penghancur hubungan. Bukan berarti cowok itu bukan nggak bisa ngancurin hubungan juga. Dua-duanya sangat berpotensi. Nurut, belajar nurut. Saya walaupun tahu itu benar, tapi kalau memang arahannya untuk bukan maksudnya tahu yang benar terus disuruh yang salah, saya ngelakuin yang salah, bukan gitu. Tapi saya tetap nurut. Nggak membangkang, nggak so tahu begitu. Enggak. Saya tetap belajar nurut. Nurut itu modal. Modal. Ini bukan saya mempengaruhi teman-teman yang pengurus ya biar nurut. Suka-suka ente. Tapi Alkitab yang bilang, nurut itu adalah awal. Awal dari kita bisa diarahin sama Tuhan. Tanah kalau udah keras nggak bisa dibentuk. Kalau udah nggak bisa dibentuk, diapain? Diapain? Nggak bisa diapa-apain. Selain buat jadi landasan untuk diinjak. Nah, tanah yang masih bisa dibentuk itulah yang nurut.
Maka semakin kita tua, semakin kita banyak mendapatkan input, tapi kita nggak tertarik kegiatan seperti ini, makin susah dibentuk. Percayalah. Mau coba? Jangan. Tapi kalau tetap ngotot, silahkan. Monggo. Ketaatan adalah kuasa yang dapat mengalahkan atau menghukum si iblis. Nah, dari apa yang tadi kita baca di dalam Roma 4 ayat 15 dan Roma 5 ayat 13, hal itu membuka pikiran kita untuk memahami bahwa Allah bertindak dengan aturan main yang sempurna. Taurat diberikan juga untuk membuktikan bahwa manusia terbukti bersalah. Penting. Tadi udah kita baca juga ayat. Taurat diberikan juga untuk membuktikan bahwa manusia itu terbukti bersalah. Menjadi satu ukuran. Demikian pula dalam menunjukkan kesalahan dan menghukum suatu oknum yang disebut Lucifer. Harus ada pembuktian. Dalam hal ini bukan pembuktian siapa yang kuat, bukan. Tapi siapa yang taat. Kenapa harus taat lagi, Kak? Lucifer nggak taat. Masih ngotot, dia paling benar. Makanya harus ada pembanding. Siapa pembanding itu? Tuhan Yesus dan kita. Tuhan Yesus dan kita. Kita buka cepat ya. Wahyu 12 ayat 11. Silakan. Wahyu 12 ayat 11. Ya, silakan dibaca. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya, ada dua yang mengalahkan iblis. Darah anak domba, yaitu kemenangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus menang? Tuhan Yesus taat. Mau bukti ayat? Kita buka Filipi 2. Filipi 2 ayat 5 ya, coba kita buka ayat 5. Sorry, Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Perhatikan betul-betul diksinya nih. Perhatikan betul-betul diksinya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Tuhan Yesus berhasil menang. Kenapa? Karena dia taat. Kemenangan Tuhan Yesus bukan kemenangan yang arogan. Maksudnya Tuhan Yesus bawa pedang terus bawa puluhan ratusan juta malaikatnya terus ngasih tahu ke manusia gitu. Nih gue keren nih, bawa pedang nih, bawa pasukan. Kagak begitu. Itu mah berantem anak-anak ya. Jadi teringat kisah SMP dulu. Ada teman saya badannya kecil tapi berani. Pemberani sekali. Terus yang diributin itu badannya segede saya. Bayangin badannya kecil, terus yang diributin segede saya sekarang. Terus kebetulan teman saya yang badannya kecil ini tetangga saya. Terus bapaknya nggak sengaja lewat lapangan tempat dia berantem. Karena bapaknya memang kerja deket situ. Terus dilihat, kamu ngapain? Namanya Michael kan. Ngapain kau? Terus ditanya matanya berkaca-kaca kan. Sambil nahan tangannya gitu. Ini om mau berantem nih om, dikasih tahu. Mana yang mau dibikin berantem? Ini. Kamu mah kalah, badan kamu kecil. Parah bapaknya emang. Tapi teman saya ini berani sekali. Berani sekali. Intermezzo ya, intermezzo. Jadi jangan lihat kecil atau ininya, lihat nyalinya dong. Sama halnya kita juga. Jangan kita memandangkan iblis itu punya kekuatan supranatural. Hidup lebih lama dari kita. Sehebat-hebatnya kita kimia, lebih jago iblis kimia. Sehebat-hebatnya kita fisika, lebih jago iblis fisika. Siapa? Sebutin lagi, Albert Einstein. Tetap lebih jago iblis. Tapi ada satu yang bisa mengalahkan iblis. Ketaatan.
kita balik lagi ke Wahyu 12 ayat 11. Tadi kita udah baca ya, Tuhan Yesus menang di atas kayu salib karena ia berhasil taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oke. Kita balik lagi di Wahyu 12 ayat 11. Ya, silakan dibaca. Lagi? Iya, lagi. Ya. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Iya. Tapi kita nggak bisa menang kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Di Alkitab banyak sekali ayat mengatakan Tuhan Yesus itu satu-satunya teladan kita. Satu-satunya kiblat orang percaya. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Kok jadi nyanyi kita? Ibrani 5 ayat 9, Roma 8 ayat 29. Banyak ayat lain. Kalau kita mau jadi manusia yang menyenangkan hati Bapa, makhluk ciptaan yang menyenangkan hati Bapa, jadilah seperti Yesus. Tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disebut guru dan Tuhan? Kan ini sekaligus jadi ayat ini ya. Kan kita sering diserang. Mana Yesus Tuhan? Mana ada ayat Alkitab yang bilang Yesus Tuhan? Kita buka Yohanes 13 ayat 13. Oke, dibaca. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat. Mana berani Yesus ngaku-ngaku Tuhan? Guru Tuhan. Misal ada murid yang manggil gitu, jangan manggil gue Tuhan, gue bisa dirajam batu. Tapi Tuhan Yesus gak nolak. Dan perkataanmu itu tepat. Nah, pesannya apa ya? Kenapa Tuhan Yesus disebut guru dan Tuhan? Kata guru tuh dari dua suku kata. Gu dan ru. Nggak bercanda. Guru tuh dari kata digugu dan ditiru. Digugu artinya dipercaya. Kita beriman kepada Yesus. Ruang guru, bukan. Digugu dan ditiru. Ditiru artinya dicontoh, diteladani. Kita percaya Tuhan Yesus. Dan kita meniru cara hidup Tuhan Yesus. Meniru. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, jikalau seseorang mengaku ada di dalam dia, haruslah ia hidup sama seperti dia hidup. Amin. Belum amin. Bercanda. Nah, sekarang kita bahas kata Tuhan. Bercanda mulu nih Kawet nih. Nggak apa-apa, biar nggak ngantuk ya. Kata Tuhan ya. Kata Tuhan di situ apa maksudnya? Kan tadi dibilang aku guru dan Tuhan. Kata Tuhan di situ artinya, kan Tuhan dari kata kurios. Tuhan artinya majikan, penguasa. Jadi kalau digabungin guru dan Tuhan, dipercaya, ditiru, dan ditaati. Mantap nggak tuh ayat ini? Ulang ya. Digugu, dipercaya, atau diimani, ditiru, diteladani, dan ditaati. Karena Yesus penguasa atas hidup kita. Dia majikan, dia Tuhan. Kita diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kolose 1 ayat 16. Supaya nggak salah, kita buka ayatnya deh. Ayat terakhir nih, Kolose 1 ayat 15 apa 16, saya lupa. Kayaknya sih 16 ya. Kolose 1 ayat 16. Berapa? Kolose berapa? Kolose 1 ayat 16. Ya, betul deh. Tenang aja. Kalau dicabut kan mati, walaupun itu kan uang mati. Oke, nggak apa-apa, jangan ke distract ya teman-teman ya. Walaupun saya ke distract sih sebenarnya. Baca-baca nih.
Maaf ya, maaf. Oh, bercanda. Lanjut. Gimana? Baca. Kolose 1 ayat 16. Yes. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi yang benar itu kita untuk Tuhan atau Tuhan untuk kita? Yang benar adalah kita untuk Tuhan. Karena Dialah Sang Majikan. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nanti lanjutannya kita mainkan di tema Corpus Delicti ya. 2 minggu lagi kita ketemu temanya Corpus Delicti. Nanti minta tolong dicatat Kalisa, Kak Wiksi, Kak Riri. Kita akan bahas tentang Corpus Delicti. 2 minggu ke depannya. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Kita cukup. Ada. Ya, silahkan. Ada apa nggak ada tadi bilangnya? Suara cempreng sih. Nggak ada, tadi aku bilang. Nggak ada, oke. Yang lain? Nggak ada, cukup? Oke, kalau cukup, kasih reaction-nya dong biar saya tahu. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita nyanyi ya. Amin. Kita lanjut lagi 2 minggu yang akan datang, pembahasannya tentang Corpus. Ayo Kak Raymond, nyanyi lagi. Siapakah itu? Ayo Kak Remon, nyanyi lagi Kak Remon. Oke, siap. Sudahkah engkau tahu apa arti hidupmu? Pernahkah engkau tahu mengapa
Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, ajar terus kami ya Bapa kebenaran firman-Mu. Beritahu kami kehendak-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk lebih serius lagi belajar tentang Engkau ya Bapa. Kami hanya mau menyenangkan-Mu. Kami hanya mau menyenangkan-Mu ya Bapa. Kami mau menyerahkan ya Bapa seluruh sisa masa muda kami ke dalam tangan. Kami pertaruhkan masa muda dan masa depan kami di dalam-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Bapa. Kami percaya. Tuntun terus kami yang masih muda ini ya Bapa. Buat kami terus bergairah untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang dibagikan barusan ya Bapa boleh menetap di pikiran dan hati kami, bahkan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah kebenaran firman-Mu yang terus menuntun setiap langkah dan hidup kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you, Kak Remon. Saya serahkan kepada yang bertugas. Silakan. Ini aku yang pengumuman ya. Hahaha, aku lupa. Oke. Ayo kita kasih reaction-nya buat Kakak Obet. Love. Terima kasih untuk sharingnya hari ini. Terima kasih juga buat Remon. Remon, kata Justin, suara Remon bagus. Love. Oke, kita mau foto dulu ya. Kita nyalakan kamera. Justin, Indah, Dev, Priscil, Vero, Gary, Cindy, Tia. Ini aku baru pertama kali ngelihat Tia kayaknya. Belum pernah lihat kayaknya. Tasya dan Trista, Glory sama Steven. Kita mau foto dulu. Ayo, rapikan rambut. Paling kalau foto cuma rambut aku yang kelihatan. Oh, ya nggak apa-apa. Kasih reaction aja love. Walaupun cuma rambutnya yang kelihatan. Oke, yuk. Ayo, Dah. Oke. Vero, Cindy. Oh, Kak Justin sekolah di Penabur ya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, kok Vero kok terima kasih ya. Belum. Maaf. Oke, yuk kita foto ya, Lis. Korai mana hadiahnya? Korey mana hadiahnya katanya. Ini Re-nya Remon ya? Ya, nanti. Oke, yuk foto dulu. Lis, aba-aba dong, Lis. Kak Riri bisa gak yang foto? Aku nge-live di sini. Oh ya, boleh, silakan. Oke, guys, aba-aba dari aku. Oke, tampilin cantik. Silakan dong. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai fotonya. Peace. Oke. Terima kasih. Aku mau ada pengumuman sedikit. Pengumuman aku nggak banyak kok, tenang aja. Oke, tenang aja. Aku nggak nge-like kan, guys? Oke, semoga aku nggak nge-like. Oke, pengumuman yang pertama. Kayak biasa, minggu depan kita bakal ketemu lagi di jam yang sama, di waktu yang sama, yaitu 17.30. Jangan lupa sediain waktunya, kita belajar bareng lagi dengan tema yang menarik. Lalu, kalau Senin itu biasanya kita juga ada doa pagi, jam 8 pagi. Jadi kalau yang bisa ikut, yang sekolahnya PJJ-nya lagi senggang, boleh ikut. Yang kuliahnya kuliah siang, boleh ikut. Oke, lalu dikeluar di Selasa sama Jumat, kita juga ada doa malam, jam 9 malam. Oke,
Lalu di Kamis juga tetap ada doa pagi, jangan lupa. Terus Sabtu ada ibadah gabungan. Sabtu ini ada acara apa Kalisa? Mungkin Kalisa Ibadah gabungan apa? Breakout? Break out. Maaf. Aduh, gimana Maaf, salah. nih? Belum di briefing, tolong maaf. Pengumumannya belum di briefing. Oke. Minggu ini kita ada acara breakout. Oke, jangan lupa daftar kalau masih bisa daftar, pasti masih bisa daftar. Tanya sama ke Kalisa, Kak Obet, tanya ke Kak Wiksi, bisa daftar karena ada tema-tema yang menarik. Kita ada 2 sesi, guys. 2 sesi dengan tema yang menarik banget loh. Oke, jangan lupa daftar dan hadir. Oke. Nah, Minggu jangan lupa kita ada musik korso jam 8 malam. Oke. Oke, tema minggu depan. The End of Me. The End of Me. Apa tadi artinya terserah, kalian mengartikan sendiri. Kita ketemu lagi minggu depan jam 5:30 dengan tema The End of Me. Oke, ini yang tadi. Breakout. Sabtu ini. Tuh, sesi pertamanya jam 1, sesi kedua jam 6 sore. Lihat, tema-temanya menarik banget. Surga kayak apa sih, mengasihi orang yang salah, stres dan cara mengatasinya, terus kenapa setan diciptain. Nah, jam 18.00, jam 6 sore, itu ada kenapa iblis berani melawan Tuhan. Terus gak ada yang ideal. Wanita penentu hubungan, kan dong. Ini alasan kenapa Kristen ada. Oke, jadi ini tema yang menarik banget. Jadi nanti kita belajar bareng. Silakan daftar, ada linknya, ada scan barcode-nya. Silakan, bisa dipilih cara mendaftarnya bagaimana, terserah kalian. Yang penting ikut acaranya. Oke, aku udah capek. Kamis ini tetap ada PA ya, teman-teman. Yang mau PA 180. Temanya apa, Bet? Kalau boleh tahu atau udah tahu semuanya? Mungkin aku yang belum tahu. Temanya udah ada belum ya? Biasanya sih udah di-share. Bentar. Oh, oke. Lanjut dulu aja, Kak Riri. Oke, jangan lupa ya follow Instagram kita, pasti udah pada follow lah ya, yang sering ikut Divine Nature 180 Movement itu pasti udah follow. Oke, jangan lupa di follow lagi kalau belum follow. Oke. Belum ada temanya nih, Kak Riri. Oh ya Yang udah buat nanti. PA. Nyusul ya, teman-teman. Oke, Nanti tema akan untuk diinfo. tema PA minggu ini bakal nyusul. Oke, aku sampai beribet ngomong itu jam 4 sore kalau nggak salah. Ya, jam 4 sore. Oke, ini pantengin aja IG-nya 180 untuk dapat info soal PA ya. Oke, Ya, pantengin silakan. terus. Oke, ini YouTube-nya kita, Konsel Divine Nature. Jadi ada yang tadi kecepatan Obetnya atau kemarin sesinya Kalisa aku kelewatan. Wah, boleh banget, di sini lengkap. Jadi silakan kalian boleh cek. Kalian jangan lupa subscribe, like, subscribe and share. Aku belibet kalau ngomong bahasa Inggris, saya bodo amat. Nah, pokoknya begitu ya guys. Kalian mengerti maksudnya. Oke, sudah selesai.